Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali di channel saya, Kelistrikan dan Ringan kelas 11 SMK, yaitu di channel ID Rahman. Jangan lupa klik subscribe, kemudian bagikan, komen, dan share di mana saja di dunia pendidikan, di teman-teman atau yang lain. Jangan lupa beri masukan juga di channel ini ya. Kemarin telah melaksanakan kegiatan belajar 3 tentang klakson pada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 11 semester ganjil. Baik, kita akan langsung ke materi keempat atau kegiatan belajar keempat tentang relay. Pada kegiatan belajar keempat ini, siswa dapat menjelaskan kegunaan relay, siswa dapat menjelaskan konstruksi dan cara kerja relay, siswa dapat menjelaskan macam-macam relay, kemudian siswa dapat menjelaskan contoh penggunaan relay pada rangkaian kelistrikan otomotif. Relay berfungsi memperkecil rugi atau kehilangan tegangan pada rangkaian listrik. Contoh rangkaian 1 tanpa relay, rangkaian 2 pakai relay, yaitu hitung kehilangan daya listrik rangkaian di atas. Biasanya lampu kalau tanpa relay itu cahayanya kurang maksimal, berbeda dengan relay maka cahayanya akan maksimal. Biasa digunakan pada mobil-mobil atau pada klakson kendaraan, itu biasanya pakai relay, atau sepeda motor sekarang juga lampunya pakai relay. Konstruksi dasar terdiri dari sebuah magnet listrik dan kontak pemutus. Jadi relay itu terdiri dari sebuah magnet listrik dan kontak pemutus. Kontak pemutus dibuka dan ditutup oleh magnet listrik dan pegas. A. Kontak relay. B. Kumparan relay. C. Pegas kontak. 30 arus utama baterai dari aki positif. 87 arus beban utama atau ke lampu atau klakson atau yang lain. 86 arus pengendali dari 30 atau 15 atau dari aki positif atau dari kunci kontak atau saklar. 85 arus pengendali ke saklar beban atau ke negatif body atau negatif aki atau massa. Jadi 30 aki, 87 lampu atau klakson atau beban utama, 86 ke kontak dari kontak utama atau dari aki, 85 ke massa. Bila arus listrik mengalir ke terminal 86, magnet listrik dan massa, maka magnet listrik menarik kontak. Ini 86 dan massa. Ini akan menarik kontak. Arus utama akan mengalir ke pemakai melalui kontak pemutus. Rugi tegangan dapat diperkecil karena arus utama dapat dihubungkan langsung dari baterai ke pemakai tanpa melewati saklar-saklar, steker terminal, dan kabel yang panjang. Jadi ibarat ini lampu utama, ini aki, ini kunci kontak. Biasanya lampu utama atau lampu besar dari aki masuk kunci kontak, saklar, baru lampu. Kalau ini kan ibaratnya langsung lewat jalan tol, yaitu dari aki kunci kontak dia terhubung langsung ke lampu. Jadi aki langsung ke lampu tanpa saklar utama. Macam-macam relay menutup. Relay ini sama seperti contoh konstruksi dasar. Kontak pemutus dalam posisi menutup bila relay bekerja.
Penggunaan relay ini antara lain pada sistem rangkaian penerangan. Jadi relay menutup, ini relay sama, aki positif, beban, dari kunci kontak atau aki, massa. Rangkaian klakson dengan relay menutup. Jadi 1 klakson, 2 relay penutup, 3 saklar klakson. Jadi dari 3 kunci kontak on masuk ke sini, beban atau massa untuk 86 dan 85 bolak-balik tidak masalah. Sini massa 30 masuk 87 ke klakson. Lampu kabut, kemudian nih rangkaian lampu kabut dengan relay menutup. Nomor 1 lampu kabut, 2 relay menutup, 3 saklar lampu kabut. Ini dari sini, dari lampu dari saklar harus di on kan, dia masuk ke sini ya, ke massa, kemudian menarik ini. Jadi saklar positif atau beban, massa, menarik kunci kontak atau relay, dia ketarik, jadi dari aki langsung ke lampu kabut. Relay membuka, relay ini dikembalikan dari relay menutup. Magnet listrik berfungsi memutuskan hubungan arus utama ke pemakai. Dipakai pada rangkaian pengaman seperti pada kipas pendingin dengan listrik atau sistem AC. Contoh pemakaian relay menutup pada rangkaian kipas pendingin mesin dengan motor listrik. 1 motor, 2 saklar temperatur. Ini ketika ini temperatur panas, maka otomatis relay akan menutup. Jadi menutup otomatis. Bila mesin dingin saat temperatur menutup, motor listrik kipas mati. Nah, tuh kan. Air pendingin panas, saklar temperatur membuka, motor listrik kipas hidup sampai saklar temperatur menutup lagi. Itu karena panas tadi. Jika saklar temperatur atau terminal rusak, kabel-kabel pengendali relay putus, maka motor listrik kipas tetap hidup. Relay kombinasi. Pada relay ini terdapat terminal arus utama untuk dihubungkan ke pemakai atau terminal 87 dan 87A. 87A. Dengan 2 terminal ini, relay dapat jadikan relay pembuka atau relay menutup serta kombinasi keduanya. Relay 2 langkah, jadi 1, 2 langkah. Untuk relay 2 langkah gambarnya seperti ini. Pada relay 2 langkah mempunyai kontak pemutus dan 2 terminal arus utama ke pemakaian 56A, 56B, dan arus utama 30 juga dijadikan arus pengendali. Relay ini dipakai untuk lampu kepala dengan lampu bleed dim. 1 tombol, 2 relay 2 langkah. Bila saklar lampu kepala digunakan arus dari 56, maka lampu dekat jauh. Pada saat penggunaan saklar bleed, relay akan mengganti posisi dekat jauh menjadi jauh dekat. Selama pergantian posisi itu lampu jauh tetap menyala. Jadi ketika dari dekat ke jauh, maka lampu dekat menyala dan jauh hidup. Jadi dua-duanya hidup. Bila saklar lampu kepala mati dan saklar lampu bleed kita pakai, maka lampu bleed saja yang menyala. Mengurangi induksi diri pada relay. Induksi diri pada relay akan terjadi bila aliran arus pada gulungan magnet listrik dihentikan atau terputus. Induksi ini akan sangat mengganggu, merusak peralatan elektronika yang ada di kendaraan, seperti unit kontrol atau peralatan elektronika lainnya. Guna mengurangi induksi diri, maka relay dipasang tahanan atau dioda. Ini contoh dioda memakai tahanan. Dengan memakai tahanan, maka induksi diri pada gulungan magnet akan lebih cepat berkurang. Memakai diode satu arah.
Memakai dioda juga berarti mengamankan komponen-komponen elektronika. Bila terminal relay dipasang terbalik, satu salah pasang, samping itu dioda juga berfungsi mengurangi induksi dari pada gulungan magnet listrik. Jadi listrik akan mengalir ke sini. Kalau ke sini dia sudah ke stop. Rangkuman. Jadi rangkuman kegiatan belajar keempat. Relay berfungsi untuk memperkecil rugi atau kehilangan tegangan pada rangkaian listrik. Konstruksi dasar terdiri dari sebuah magnet listrik dan kontak pemutus. Kontak pemutus dibuka dan ditutup oleh magnet listrik dan pegas. Konstruksi dasar relay: A. Kontak relay, B. Gumpalan relay, C. Pegas kontak, 30 arus utama baterai atau aki positif, 88 arus utama beban, 87 arus utama beban atau ke lampu atau klakson, dan 86 arus pengendali dari 30 atau 15. Ini 86, mohon dikoreksi, 86 arus pengendali dari aki atau kunci kontak, 85 arus pengendali ke saklar beban atau ke massa. Ke macam relay: relay penutup, relay pembuka, relay kombinasi, relay dua langkah. Mengurangi induksi diri pada relay: induksi diri pada relay akan terjadi bila aliran arus pada gulungan magnet listrik dihentikan terputus. Induksi ini akan sangat mengganggu, merusak peralatan elektronika yang ada pada kendaraan seperti unit kontrol atau peralatan elektronika lainnya. Untuk mengurangi induksi diri pada relay dipasang tahanan atau dioda. Jadi untuk mengurangi induksi diri tadi bisa menggunakan dioda atau tahanan. Tugas kegiatan belajar 4 yaitu pertama, cari beberapa jenis relay. 1. Identifikasi jenis-jenis relay. Relay itu apa aja? Yang kedua, identifikasi penggunaan relay pada rangkaian apa saja. Ya, untuk tes formatif: 1. Jelaskan fungsi relay. 2. Sebutkan konstruksi dasar sebuah relay. 3. Sebutkan nama komponen seperti gambar di bawah ini. Nama komponen apa, B apa, C apa, 30 apa, 86 apa, 87 apa, kemudian 85 apa. Yang keempat, sebutkan macam-macam relay dan gambarkan. Apa pengaruh induksi diri pada relay? Jelaskan. 6. Sebutkan bagaimana mengurangi induksi diri pada relay. Baik, untuk tes formatif silakan disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 6. Kerjakan di lembar kertas. Selanjutnya setelah selesai kumpulkan kelompok, kemudian diberikan nomor jawab guru kamu. Oke, mungkin sampai di sini untuk kegiatan belajar keempat. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pembelajaran mode daring, pembelajaran kegiatan listrik kendaraan ringan kelas 11 SMK Sunter Ganjil di channel Edi Rahman. Ya, jangan lupa lagi tolong dibagikan, kemudian jangan lupa subscribe, kemudian komen dan bagian kemana aja agar channel ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kegiatan belajar yang kelima. Terima kasih.